yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Ketua Yayasan, dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati juga Bapak Kepala Sekolah Alhamdulillah, dan yang sangat kita muliakan dan kiranya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para pengajar kita, yaitu ustaz dan ustazah kita yang berhadir pada sore yang berbahagia. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan waktu sehingga dapat hadir nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sembari walaupun kita bersoal kepada Rasulullah SAW, sama-sama kita lepaskan Allah mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, di sini saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf, berminta maaf bila mana nanti penyampaian saya Pak mewakili daripada orang tua, santri dan santriwati kita tidak tepat pada tempatnya, sehingga saya mengatakan di sini kami selaku orang tua dari wali santri dan santriwati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada ketua yayasan. Mudah-mudahan doa kami untuk ketua yayasan, yaitu Bapak Haji Sabar, mendapatkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang. Amin. Kesehatan dunia dan akhirat. Amin. Serta dimurahkan oleh Allah rezekinya. Amin. Dan ditambah oleh Allah rezekinya sehingga beliau tetap tegar dalam menyandang dana untuk keperluan umat di kemudian hari. Amin. Karena kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu kita, kalaulah seandainya beliau selaku ketua yayasan tidak berbesar hati, ini tidak akan pernah terjadi. MDTA ini tidak akan pernah terjadi. Karena kalau kita kalkulasikan Pak dengan rupiah, uang yang kita berikan sebesar 50.000 sampai kiamat dunia tidak akan pernah berdiri ini, tidak akan pernah pulang jasanya ini. Tapi hanya doa yang kita sampaikan sekali lagi, mudah-mudahan Allah mempanjangkan umur beliau serta memberikan kesehatan kepada keluarga kita. Dan kita berharap kepada anak-anak kita yang sudah mendapatkan pelajaran daripada ustaz dan ustazahnya, mendapatkan atau menerima ilmu ini dengan barakah, dan diingat serta bagi anak-anak kami agar dapat membawa ilmu yang telah diajarkan ini ke dalam hidup sehari-hari. Anak-anak kami, santriwan dan santriwati, tolong dengarkan. Ini ilmu yang telah kalian dapatkan dari bapak kita, ustazah kita, ustaz kita, mohon diterapkan di kehidupan. Maknanya apa? Anak-anak kami sudah diajarkan untuk tepat waktu sholat. Jadi jangan sholatnya ada yang tidak lagi ya. Karena apabila ilmu yang kalian dapatkan tidak kalian pergunakan, maka tidak bermanfaat. Maka tidak ada manfaat. Dan ilmu yang kalian ajarkan walaupun hanya sebatas bismillah, ustazah dan ustaz kalian akan mendapatkan pahala
kalian dapat pahala, anak-anak kami dapat pahala, para ustaz dan ustazah kita juga mendapat pahala. Dan kami juga sebagai orang tua, santri dan santriwati, mengucapkan mohon maaf, beribu kali maaf kepada seluruh pimpinan yayasan atau kepada seluruh ustazah dan ustaz. Kiranya keterlambatan kami Pak. Kadang-kadang mohon maaf, beribu kali maaf masalah SPP anak kita. Kadang-kadang kami ini orang tua bukan merasa sepele, tapi dikarenakan anak-anak kami yang kurang apa ada yang keterlambatan. Dan saya seringkali tanya dengan anak saya, itu SPP-nya udah sebenarnya sebelum, kadang-kadang ada yang enggak Pak. Jadi mohon maaf, beribu kali maaf jika dengan adanya keterlambatan kami dan keteledoran kami ini membuat luka daripada ustazah dan ustaz kami, maka kami sampaikan. Dan seterusnya himbauan kepada seluruh wali yang hadir atau saudara-saudara kita yang tidak hadir, mari sama-sama kita bawa anak kita dan kita ajar, masukkan anak kita ke sekolah ini, ke yayasan ini. Kenapa? Yayasan ini dibuka jamnya tidak mengurangi jam anak-anak kita sekolah pagi. Makanya anak-anak kita yang sudah sekolah SD ataupun di TK bisa dibawa sekolah, didaftarkan ke sini. Jangan dikarenakan SPP. Kalau menurut pandangan saya ini bukan SPP Pak. Kalau saya hitung-hitung, mohon maaf, ini bukan SPP 50.000. Nggak nyampe 3.000 rupiah satu hari, 1.500 rupiah per satu hari yang kita sisihkan. Namun anak-anak kita yang di luar sana yang tidak ikut sekolah, bahkan lebih jajannya bisa mencapai 10.000 setelah pulang SD. Apalagi kita ada lewat es krim. Es krim nggak cukup tuh Pak, 5.000. Jadi malang rasanya hati kita, anak-anak kita buta akan ilmu pengetahuan. Kalau tidak dari awal kita memberikan ilmu agama kepada anak-anak kita, kapan lagi? Terkadang saya sudah merasa Bapak, saya sendiri selaku orang tua sudah merasa. Dulu saya pernah, sebelum ada ini saya pernah mengajar ngaji selama lebih kurang 4 atau 5 tahun Pak. Disuruh di gubuk saya jalan sana. Tapi dengan berkelanjutan umur saya juga merasa capek dan ini tidak mampu lagi saya laksanakan. Karena bekerja siang hari terasa lelah, dan saya bersyukur dengan adanya para ustaz kita dan para orang-orang yang kita keluarkan selangkah yang mempunyai ilmu dan meringankan waktu dengan gaji yang tidak seberapa, menempatkan waktunya untuk dapat mengajar anak-anak kita. Kita bersyukur. Mudah-mudahan para pengajar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang serta kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Amin. Dan sekali lagi setelah anak kita lepaskan, mari sama-sama kita lanjutkan sekolahnya. Sama-sama kita lanjutkan, kiranya sudah ada modal. Jika untuk masuk ke sanawiyah, ada sanawiyah kita yang terdekat, ada di Air Putih, di sana semacam pondok pesantren. Karena di sini belum Pak ya, di SMP belum Pak ya, ya belum, masih ada di sana. Tidak perlu terlalu jauh, apalagi saat ini mohon maaf ekonomi kita sangat gonjang-ganjing Pak, dengan adanya kasus masalah yang kita hadapi di negeri kita ini, yaitu khususnya di Sakusma. Jadi kepada orang-orang tua kita, jangan dikenakan sebab ekonomi
putus sekolah. Karena saya juga sudah merasa sendiri. Dulu saya disuruh oleh orang tua saya kuliah, saya nggak mau Pak. Dikarenakan saya itu waktu ikut daftar tentara, jadi gagal, saya malas karena malu. Jadi akhirnya saya jadi petani. Jadi jangan karena kita jadi petani, anak kita harus ikut jadi petani. Setidak-tidaknya kalau kita tamat SMA, anak kita tamat sarjana. Kalau kita tamat SD, jangan sampai anaknya cuma tamat TK. Lebih dahsyat lagi. Jadi ini adalah kesempatan kita. Anak-anak kita cukup dekat untuk belajar. Mari kita pergunakan kesempatan ini. Dan di sini sudah banyak sekolah, baik SMP, SMA, sanawiyah, dan lain sebagainya. Namun saya menekankan, lebih baik anak-anak kita ini kita masukkan kepada sekolah-sekolah yang kalaupun dia prabayar atau mempunyai bayaran, namun anak-anak ini akan dijamin. Kalau menurut saya akan terjamin ilmu agamanya. Apalagi saat ini teknologi cukup canggih. Bukan saya katakan anak orang lain, tapi anak saya sendiri. Kalau sudah pegang HP susah untuk melepaskan HP-nya. Jika kita tidak memberikan mereka dengan ilmu agama yang